Ada apa, Bu? Aku mimpi, Pak. Aku mimpi buruk. Udahlah, udah. Tidur aja lagi, Ibu cuma mimpi buruk. Sesuatu yang sudah sangat lama kalian nantikan, kalian akan miliki juga. Ibu akan melahirkan bayi seorang laki-laki yang sehat dan tampan. Apa Mbah nggak salah bicara? Tidak. Aku tidak akan salah. Namun kebahagiaan kalian akan juga membawa petaka untuk kalian. Kebahagiaan membawa petaka, apa maksud Mbah? Anak itu akan sangat menyusahkan kehidupan kalian. Bahkan akan membawa petaka untuk kalian berdua. Aku nasihatkan, lebih baik kalian buang anak itu daripada nanti hidup kalian hancur. Pak, aku sangat-sangat menginginkan anak ini, Pak. Aku juga begitu, Bu. Aku sangat menginginkan punya keturunan. Tapi sampai detik ini, kalau aku ingat pesan dari Mbah Karjo, bahwa anak kita ini akan menjadi petaka kehancuran kita, aku sangat cemas, Bu. Menurut keyakinanku, kalau nanti anak kita ini lahir, dan kita beri dia dengan limpahan kasih sayang yang besar, aku yakin, Pak, petaka itu tidak akan pernah ada. Aku juga berpikiran seperti itu. Tapi... Tapi apa, Pak? Biar bagaimanapun, aku tetap menginginkan anak ini. Aku nggak rela dan aku nggak mau kalau aku harus membuangnya. Aku nih wanita yang akan menjadi seorang ibu. Demi anakku, aku rela untuk menerima petaka apapun. Bahkan nyawaku yang menjadi taruhannya. Bu, kita tidak akan membuangnya. Dia adalah anak yang kita nantikan. Bahkan sebelum lahir pun, aku sudah menyayangi dia. Apapun yang akan terjadi nanti, kita akan ada bersama. Ya, Mas. Ayo dorong Nila. Aduh, sakit Ma, sakit. Iya, dorong Nila, dorong. Iya, tarik napas, tarik Nila, dorong. Wak nggak mengerti Nila. Bayi seperti apa yang mau kamu lahirkan? Selama Wak menjadi dukun beranak, Wak nggak pernah seperti hal ini. Sudah 7 jam. Kamu ngeden, tapi si bayi kamu nggak keluar juga. Ada apa ini, Nila? Aku juga nggak tahu kenapa, Wak. Aku juga tahu. Tapi sakit banget, Wak. Sakit banget. Anakku, aku tahu kau bisa mendengar aku, ibumu. Aku mohon padamu, keluarlah, Nak. Keluarlah segera. Jangan kau buat aku tambah menderita. Ya Allah, bayi kamu akhirnya lahir juga, Nila. Tampan, tapi aneh sekali, Nila. Aneh. Aku berhasil punya anak. Aku jadi bapak. Ya, aku jadi bapak. Wak, kok bayinya menakutkan seperti itu sih, Wak? Ih, takut saya, Wak. Pelankan suaramu. Nanti Nila dengar, bisa gawat kamu. Aduh, sakit. Sukmajati ampun. Makanya jangan berani-berani sama Sukmajati. Nih rasain. Mau lagi? Mau? Ampun, Sukmajati. Saya takut sama kamu, ampun. Gak ada ampun-ampunan. Rasain lagi nih.
ampun Sukmajati. Saya takut sama kamu, ampun. Sudah, Aduh, awas ini juga ya. Sukmajati, sini. Iya, Pak. Nah, ini dia anak yang bandel nih. Sabar. Jangan patok, Bu. Biarin kenapa sih, Pak? Anak kurang ajar kayak gitu emang mesti dikasih pelajaran. Jati. Kamu udah nakal, berbuat salah. Belaga nggak so peduli lagi kamu. Udah, Pak. Aku mau tidur. Kamu nanti Bapak pukul ya. Pak, sabar, Pak. Bu, Ibu nggak usah terus bela dia. Lama-lama dia bisa rusak. Iya benar, Pak. Anak liar ini memang harus dikasih pelajaran. Lihat nih, anak saya sampai babak belur kayak gini. Saya minta sama ibu sama bapak ya, tolong dididik anaknya dengan benar. Selain itu, saya juga minta ganti rugi atas biaya berobat anak saya. Saya juga mau minta ganti rugi. Karena gerobak bakso saya diceburin ke kali sama anak bapak itu. Lihat nih, tinggal centongnya aja nih. Iya, Pak, iya. Tenang, Pak. Ibu, tenang, Bu. Nanti kami akan ganti semua kerugiannya kok. Udah, Bu. Ngapain sih mereka semua pakai diurusin? Biarin aja. Anak ibu itu mati kesakitan. Nggak usah berobat. Sama tukang bakso itu, biarin aja. Biar kelaparan. Sudah gitu mati lah pula. Dasar semuanya makhluk tolol. Memang benar apa yang dibilang orang desa semua ya. Kamu selain nakal juga lidahnya pahit. Kalau ngomong pasti nyakitin orang lain. Bu, Pak, saya minta maaf. Saya sungguh-sungguh minta maaf. Gini aja, nanti malam saya ke rumah Bapak Ibu dan saya pasti ganti uang ganti ruginya. Tolong dididik anaknya dengan baik ya, Pak ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih ya, Bu. Terima kasih. Kamu mau bikin Bapak balut ya? Duit Bapak kan banyak. Emang Bapak mau masukin ke dalam kubur Bapak? Dasar Bapak pelit. Kurang ajar. Udah nakal pahit pula lidahnya. Maaf ya, kamu udah nungguin lama. Nggak apa-apa. Kamu tahu nggak sayang? Kenapa ya? Makin hari aku makin cinta sama kamu. Makin sayang banget sama kamu. Masa sih? Mas Jati kan tampan. Aku tuh cintanya cuma sama kamu doang. Gak ada yang pernah aku cintain sampai secinta seperti ini. Satu-satunya gadis hanya kamu, sayang. Mas Jati nggak bohong kan? Yang aku dengar, Mas Jati kasihnya banyak dan suka mempel. Kamu gak usah ngomong kayak gitu dong. Itu semua bohong. Masa kamu gak percaya sama aku? Kalau misalnya kamu gak percaya, kamu bisa lihat mata aku sekarang, pandang mata aku. Apakah di sana ada kebohongan? Aku cinta sama kamu. Hah, gila saja. Tidak akan. Dasar gadis bodoh. Mudah sekali dibohongi. Sekarang, waktunya untuk dikerjain. Yuk, ikut aku yuk. Aku benar-benar gak bohong, Mas. Aku hamil. Dan ini anakmu, Mas. Hei, aku tidak bilang kalau kamu bohong. Entah harus pakai cara apa aku ngadepin kamu. Kenapa kamu bisa hamil? Ampun, Mas. Jangan. Aku hamil karena kamu. Dan ini anak kamu, Mas. Tidak. Aku tidak ingin punya anak. Apa buktinya kalau itu anakku? Hah? Bisa saja kan? Kamu tidur dengan orang lain. Aku bukan pelacur, Mas. Aku hanya melakukannya sama kamu. Kamu yang merenggut kegadisanku. Aku tidak mau dengar itu. Aku tidak peduli. Mas, tolonglah, Mas. Jangan tinggalin aku. Jangan tinggalin anak ini, Mas. Nikahi aku,
Mas Jati nikahi. Aku hanya ingin tidur denganmu. Aku tidak mau anak itu. Lebih baik kamu mati saja. Mas Jati! Mas! Mana nih? Jangan. Oh, Yang bener dong. nah, diam lo nih. Saya. Yo. Nih, saya. Gua tambahin minumnya, Jok. Wah, Mas, jangan tambah minum lagi, Mas. Nanti kalau sampean mabok, wah, ntar malam kita ndak bisa kerja. Tambahin minum saya. Pakai protes lagi. Kamu nggak tahu saya aja. Saya mau minum banyak juga. Itu nggak akan mabok. Apa? Takut kalau saya mabok nggak bisa kerja? Saya bakal tetap bisa kerja. Iya. Maaf ya, Mas ya. Ayo lanjut. Tahu nggak? Yuni, cewek saya. Masa minta dinikahin? Cuman gara-gara alasannya hamil katanya. Gila kan? Yang bener aja masa saya harus nikahin dia? Hah? Coba bayangin. Kalau misalnya semua cewek yang ada di kampung ini pernah tidur sama saya. Dan ngakunya semuanya hamil. Istri saya sudah berapa? Ada 100. Hah? Mendingan Mas Jati tinggalin aja yang lain. Nanti kita cari lagi gimana? Nah, itu baru benar. Gitu. Iya. Sedang apa kalian malam-malam di pos ronda? Wah, Mas. Tukang bakso, Mas. Iya. Kenapa emang? Nah, masalah apa kalau saya di sini? Hah? Ada masalah dengan kami semua. Lebih baik kalian pergi aja dari sini. Nggak usah gangguin kami. Jati, selesai kamu pergi dari sini. Pos ronda ini tempat untuk keamanan, bukan buat mabuk, bukan buat main judi. Tahu kamu? Apa-apaan ini? Hah? Emang ada masalah apa kalau misalnya kami bermain-main di sini? Kamu tuh kapan sih berubahnya? Kerjaannya cuma tongkrong-tongkrong, main perempuan, minum-minuman lagi, pakai judi lagi. Sini. Hah? Pak Ustadz, kalau mau masuk surga, itu nggak usah ngajak-ngajak, masuk aja sendirian. Nggak usah larang-larang kami kalau misalnya kami mau masuk neraka. Ngerti? Hah? Iya. Atau mau digorok? Mau mati? Jangan. Hah? Boleh kangkung. Yuk, main lagi yuk. Ayo. Aku sudah sabar sama dia bertahun-tahun itu. Sekarang ibu lihat. Semua yang dulu kita miliki. Semua yang kita miliki. Rumah, harta, sawah. Habis digerogoti sama dia. Orang-orang yang dulu menghormati kita. Sekarang mereka memandang hina. Mereka memandang hina karena dia. Pak, Bapak harus sabar. Apa yang Bapak rasakan sekarang ini, Ibu juga merasakannya. Ibu juga menderita dengan semua ini, Pak. Tapi kita harus kuat dan mau untuk menerimanya. Seorang anak bisa saja durhaka dan membuang kita sebagai orang tuanya. Tapi kita, Pak, kita tidak mungkin berbuat seperti itu, kan? Kasih sayang dan kebaikan yang diberikan seorang anak kepada orang tuanya bisa berbalik beratus-ratus kali lipat daripada apa yang diberikan kepadanya. Tapi kejahatan yang diberikan seorang anak pada orang tuanya tidak mungkin berbalik dan kita membalasnya, kan, Pak? Udahlah, Pak. Bapak minum dulu ya. Dasar bodoh, Anda tidak tahu diri. Sama pemuda berasa dan tidak punya masa depan, kamu berani menyerahkan kegadisanmu. Hah? Bodoh kamu. Jawab pertanyaan ayah dengan jujur. Apakah bajingan itu mau tanggung jawab sama kamu dan mau menikahi kamu, ha? Jawab! Yuni tertipu. Yuni menyesal. Yuni minta ampun, Bu. Nasi sudah menjadi bubur.
Tidak ada gunanya kami minta ampun. Hah? Hidupmu sekarang sudah hancur, Yuni, dan kami pun ikut hancur. Kamu benar memalukan nama saya, nama keluarga kita semua. Yuni, anakku. Tidak. Yuni, kenapa kamu lakukan ini, Yuni? Yuni! 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 Gara-gara kamu anakku seperti ini. Kau harus bertanggung jawab. Kau harus mati, Sukmajati. Sukmajati. Bapak mau bicara sama kamu. Tolong hargai aku, bapakmu, sedikit saja. Jati, kapan kamu mau sadar dan bertobat? Mulut dan lidahmu menjadi semakin pahit, Jati. Banyak orang yang bicara sama kamu, hatinya menjadi hancur karena kamu hina. Dan kelakuanmu semakin hari menjadi semakin brengsek. Maksud Bapak apa? Kamu jangan belaga bodoh. Banyak orang yang melaporkan semua ucapan dan tingkah laku kamu di luar sana. Jati, sampai kapan kamu menyiksa kami? Tolong kami, Jati. Berubah dan bertobatlah. Bapak, Ibu, sudah beribu kali saya bilang sama kalian berdua. Ini urusan saya. Jangan pernah kalian ikut campur urusan saya. Saya paling tidak suka. Mengerti, Pak? Bu. Jalan! Ya ampun! Pak! Saya mau tidur. Pak! Sukmajati harus keluar. Usir Sukmajati dari kampung ini. Sukmajati, kamu bajingan. Keluar dari kampung ini, Sukmajati. Habis itu dia bunuh. Kita bakar. Ayo cepat. Kita cincang. Ayo. Kita harus Sukmajati. Usir Sukmajati dari kampung ini. Ada suara ribut-ribut di luar, Pak. Mereka sepertinya menuju ke sini. Mereka panggil-panggil Sukmajati, Pak. Ada apa ya, Pak? Iya, Bu. Jangan-jangan ada masalah lagi. Sebaiknya kita lihat, Pak. Ada apa ya, Pak? Ayo, Pak. Tenang semua. Pak Lurah, ada apa ini rame-rame? Mana Sukmajati? Dia sudah bikin masalah di kampung ini. Dia berjudi, minuman keras, mabok-mabokan. Dia memperkosa perempuan di sini. Padahal usir Sukmajati dari kampung ini. Dia tidak pantas tinggal di kampung ini. Ya. Kalau tidak, dia akan kami bunuh. Kami cincang. Usir dia. Usir. Orang lagi tidur, berisik banget orang kamu bodoh. Ada apa ini, ha? Ada apa ini? Nah ini nih, Sukampret nih Pak Lurah. Dia nih yang nyuruh saya ngerampok rumah Pak Lurah. Iya Pak, dia maksa masakin untuk minum Pak. Habisin aja Pak. Jadi kamu Sukma, kamu yang telah merampok rumah saya. Kamu penjahat. Kamu jangan jadi pengkhianat ya. Mau saya ajar, mau saya bunuh kamu, Saya bunuh kamu. Wah, ampun. Habisin dia. Ini sekali lagi. Papa, Sukma. Bu. Kebukin dah. Jangan pukul anak saya, Pak. Saya mohon, ampuni anak saya, jangan, Pak. Udah dah, Ibu minggir dulu, biar kami mengajar dia dulu ya. Ayo. Minggir Bu Nila. Jangan halangi saya untuk membunuh dia. Saya tidak membenci Bu Nila, tapi dia. Gara-gara dia, anak saya mati bunuh diri. Mati bunuh diri dalam keadaan hamil. Kalian tahu siapa yang menodai anak saya Yuni? Dia. Kalian? Dia. Kalau kalian berani, 1 lawan 1. Jangan keroyokan.
Jangan halangi, Bu. Jangan. Ini urusan saya. Jangan. Ampuni, Pak. Demi seorang ibu, Pak. Ampuni anak saya. Saya rela menyerahkan nyawa saya sebagai pengganti nyawa anak saya, Pak. Bu, Ibu mundur saja. Biar saya aja yang nanggung, Bu. Ibu jangan ikut campur. Tidak, Nak. Ibu tidak rela kalau kamu disakiti oleh siapapun. Tidak. Jangan, Pak. Jangan bunuh anak saya. Ampuni anak saya. Sudah. Pak Lurah, saya mohon maaf, Pak Lurah. Tolong kasihani saya, tolong kasihani istri saya. Ampuni anak saya, Pak Lurah. Tolong, Pak. Baiklah. Saya tidak jadi membunuh dia. Tapi permintaan saya, usir dia dari kampung ini. Karena kalau saya lihat wajahnya di kampung ini, saya teringat anak saya dan calon cucu saya yang mati karena bunuh diri. Gara-gara dia. Satu-satunya jalan. Sukma Jati harus keluar dari kampung ini, Pak. Ya. Karena kalau tidak, Bapak dan Ibu akan diusir dari kampung ini juga. Dan Sukma Jati akan dibunuh oleh warga di sini. Satu lagi permintaan saya. Kalau Sukma Jati mati, mayatnya jangan dibawa ke desa ini. Apalagi dikuburkan di desa ini. Itu permintaan saya, Pak Cak. Ingat itu. Tenang, saudara-saudara, tenang. Saya minta saudara-saudara bubar dan kembali ke rumah masing-masing. Sekarang bubar. Ayo! Boleh saja kalian berbangga diri telah menghajar diriku. Tapi tunggu saja kalian semua. Suatu saat nanti, aku akan membalas dendam. Akan kubuat kalian semua bersujud memohon ampun di kakiku. Bapak harap sekarang kamu sadar. Jangan melakukan kesalahan lagi. Berbuatlah yang baik. Cari pekerjaan yang halal untuk membiayai hidup kamu. Kamu harus berhasil, kamu harus berjuang. Sukma Jati, bersumpahlah di hadapan ibu bapakmu ini, Nak. Kamu tidak akan lagi pernah berjudi, mabuk-mabukan, mencuri, dan memperkosa. Jangan, Nak. Mulai sekarang kamu harus berubah menjadi orang yang baik. Janji. Pak, Bu, saya pergi sekarang. Apa yang harus aku lakukan? Aku capek harus hidup benar. Harus cari kerja halal biar bisa makan. Kalau begini lebih baik aku bajingan saja seperti dulu lagi. Ya, daripada aku mati kelaparan. Lebih baik aku nekat. Tubuhku sangat lemah sekarang. Apa aku bisa melakukannya? Kakek itu tampaknya sudah tua renta. Paling sekali ku dorong saja, dia jatuh. Ini kayak nasinya. Terima kasih. Bangun.
Bangun. Ayo bangun. Bangun. Ya, bangun. Makanlah dulu. Ayo. Nanti kamu bisa mati kalau puasa terus. Ayo makan. Ayo. Terima kasih. Panggil saja saya Kakek Gulvan. Saya Sukma Jati. Saya pengen minta maaf karena bila kamu mau mencuri atau mau merampok, kamu harus makan dulu. Pesan kedua orang tua kamu itu harus kamu taati. Jangan sampai kamu kembali ke jalan yang sesat. Kakek tahu dari mana? Hei, keluar! Cepat bayar uang keamanan. Kalau enggak, tempat ini saya hancurkan. Saya nggak punya uang, Mas. Cepat bayar! Jangan banyak alasan ya. Jangan banyak alasan. Serahkan tas itu. Kalau kamu masih mau hidup. Tidak akan saya berikan sama kamu. Biar saya ini sudah tua, tapi saya ini masih mau hidup. Saya juga tidak akan berikan pada kamu. Karena saya lihat kalian ini masih sehat, masih kuat. Kenapa kamu mau menjadi pengemis dan perampok? Hah? Kurang ajar. Udah bau tanah masih mau ngelawan. Ajar! Ajar! Bang, kabur bang! Ayo bang, bangun bang! Saya pergi dulu dan ingat pesan kedua orang tua kamu, ya. Kek, tunggu Kek. Mas. Kakek itu siapa? Oh, kakek Gulvan itu orang sakti, Mas. Dia dari luar Pulau Jawa. Luar Pulau Jawa? Dia itu berasal dari Bengkulu, Mas. Setiap tahun sekali pasti datang ke Pulau Jawa ini untuk mengunjungi keluarga-keluarganya yang tinggal di sini. Orangnya sangat sakti, Mas, dan berilmu tinggi. Namun, dia tidak sombong, Mas. Orang sakti berilmu tinggi. Aku harus menjadi muridnya. Aku pun harus menjadi orang sakti yang berilmu tinggi. Akan kubuktikan pada semua orang siapa diriku. Akulah Sukma Jati, si pahit lidah. Aku harus cepat mencari dia sampai ketemu. Dan aku harus mengikuti kemanapun kakek sakti itu pergi. Mana sih kakek tua itu? Jati, kakek sudah tahu apa maksud kamu. Apa yang kamu melakukan? Saya ini sebatang kara, Kek. Saya mohon sama kakek, tolong terima saya, Kek, menjadi. Saya tidak mau mempunyai murid. Saya mohon, Kek. Saya janji saya akan melakukan apapun yang kakek perintahkan. Membersihkan rumah. Tidak perlu. Kakek bisa kerja sendiri. Sekarang kamu pulang saja. Jangan ikuti kakek terus. Tidak, Kek. Sekarang saya yang bilang tidak. Apapun yang terjadi saya harus menjadi murid kakek. Orang-orang bilang, nama saya adalah si pahit lidah. Selain omongan saya yang pahit, apa yang saya pengenkan atau saya ucapkan semuanya akan terjadi, Kek. Jadi,
Saya tidak akan menyerah, kek. Saya akan tetap berusaha untuk menjadi murid kakek. Terserah kamu. Lihat saja nanti. Kakek bilang kakek tidak mau punya murid. Sekarang kakek mau pergi ke Bengkulu, mau pulang. Kek, kakek tunggu kakek. Sukmajati, kakek hargai perjuangan kamu untuk menepati ucapanmu. Tapi perlu kamu ketahui, kakek tidak mau mempunyai murid. Sekarang kamu sudah melangkah jauh dari asalmu. Apa yang kamu mau lakukan di sini, terserah kamu. Kakek tidak mau bertanggung jawab. Kek, saya tetap akan menunggu sampai kakek mau menerima saya untuk jadi murid. Terserah, terserah kamu. Kakek. Sehat-sehat? Alhamdulillah, Kek. Kakek. Apa? Kakek ini lama sekali perginya. Katanya cuma seminggu, tapi malah 3 minggu. Kakek ini kok malah ketawa? Ini serius, Kek. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi awas ya. Kalau nanti kakek minta dibuatkan kopi lagi sama Lisda, Lisda tak akan mau. Lisda, cucu kakek yang paling kakek sayang. Maafkan kakek. Rencananya kakek memang 1 minggu di Jawa. Tapi tiba-tiba ada sahabat kakek meninggal dunia. Jadi kakek harus lebih lama di sana mengurus jasad dan keluarganya. Oh, gitu ya, Kek. Makanya, dengarkan dulu sampai kakek selesai bicara. Jangan marah-marah. Iya. Maaf ya, kakekku sayang. Kakek masuk dulu ya. Kakek. Ada pemuda di halaman rumah depan kita, Kek. Siapa itu, Kek? Oh, itu si Sukmajati. Sukmajati? Siapa itu, Kek? Dia itu pemuda yang sombong, tapi keras keinginannya. Kakek tua itu keras kepala. Tapi aku tidak peduli karena aku pun keras kepala. Apa yang kuinginkan harus aku dapatkan. Harus. Lisda, kamu masih ingat apa yang harus kamu sampaikan? Iya, Kek. Kakek tenang aja. Sepertinya kakek itu sayang sekali sama pemuda itu. Jangan asal bicara kamu. Kakek cuma tidak mau melihat ada orang mati karena kelaparan di depan rumah kita. Iya, Kek. Maafin Lisda ya. Yaudah, Lisda keluar ya, Kek. Kalau saja dia berkeinginan keras dan berpendirian kuat, tidak mustahil saya akan merubah keputusan saya untuk mengangkat dia sebagai murid. Kita lihat saja Sukmajati. Cantik sekali gadis ini. Siapa dia? Apa dia istri kakek tua itu? Tapi apakah mungkin? Ya, mungkin saja kakek Gulvan itu kan orangnya sakti.
Jadi dia bisa memiliki gadis cantik siapapun yang dia inginkan. Meskipun pakaiannya dekil dan kotor, tapi ternyata tampan sekali dia. Aduh, kenapa perasaanku jadi aneh begini ya? Jangan ngaco ah, bisa besar kepala nanti dia. Kata kakek, makanan ini dia berikan bukan karena pendiriannya melemah. Dia tetap saja tak mau punya murid. Dia juga bahkan tidak kasihan sama kamu. Dia cuma tak mau ada orang yang mati kelaparan di halaman rumahnya. Nanti malah bikin repot. Sukmajati. Apa? Maksud kamu apa? Aku yakin kamu pengen tahu namaku kan? Namaku Sukmajati. Kalau kamu pengen ngasih tahu nama kamu, boleh juga. Apa kamu sudah gila? Percaya diri kamu itu sungguh berlebihan. Iya, aku memang gila. Aku tergila-gila padamu. Sejak pertama kali aku melihatmu tadi. Kau adalah gadis yang tercantik yang pernah aku lihat. Kau adalah merupakan anugerah terindah yang diberikan Tuhan kepadaku. Dasar gila kamu. Hei, tunggu. Jangan panggil aku hei. Aku punya nama. Aku tidak tahu namamu. Kau belum menyebutkan namamu. Jadi ku panggil hei saja. Namaku Lisda. Sekarang apa maumu? Bilang sama kakekmu. Aku tidak akan menerima makanan atau minuman apapun darinya sebelum dia menerima aku menjadi muridnya. Aku mohon dengan hormat kepadanya. Sampaikan itu. Kakek memang benar. Kamu ini benar-benar sombong. Sekarang terserah kamu. Kamu mau makan atau tidak, hidup atau mati, aku nggak peduli sama kamu. Aku yakin kamu peduli sama aku. Karena kamu ini gadis yang baik. Dasar wong gila. Tapi kamu suka kan? Lisda, Lisda. Kamu itu sangat cantik. Suatu saat nanti, aku pasti akan memilikimu. Iyo, Lisda. Maafkan kakek. Karena baru kali ini kakek melihat ada seorang pemuda yang mengalahkan kekerasan kepala kamu. Rupanya dia lebih keras kepala dari kamu. Tapi kalau dia tetap dengan pendirian yang kuat, suatu saat dia akan mempunyai nama besar dan akan dikenang dalam sejarah. Sampai kapan kakek akan mengujinya dan menjadikan dia murid kakek? Tidak gampang, Lisda. Dia harus berjuang. Sampai kapan kakek memuji dia? Dia itu udah 2 hari 2 malam berdiri di depan rumah kita, kek.
tanpa makan dan tanpa minum apapun. Tapi Lisda heran, Kek. Kenapa dia masih kuat? Kalau seseorang memperjuangkan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pasti dia akan menahan lapar dan haus. Tapi kasihan dia kan, Kek. Dia kelihatan lelah. Terus dia bisa aja sakit. Kalau dia sakit lalu mati, kita juga yang bisa disalahkan sama orang-orang kan, Kek? Ah, sudah. Kakek mau tidur dulu. Kek! Kakek! Aku tidak akan menyerah. Kalau tidur 2 hari masih kurang, tidur sajalah sana. Makanya, jadi orang jangan so hebat, sok kuat. Maunya apa sih kamu nih? Maaf, Kek. Saya jadi merepotkan kaki Gulfan. Oh jelas lah, merepotkan sekali. Kamu tahu tidak? Kakek itu yang menggotong kamu ke sini, mengganti baju kamu, mengelap kamu, dan menyelimuti kamu. Pokoknya sangat merepotkan kamu nih. Mau kemana kamu? Hah? Mau kemana? Apa yang dikatakan burung beo itu benar, Kek. Saya cuma merepotkan saja di sini. Buat apa? Jadi lebih baik saya pergi saja. Permisi, Kek. Apa yang dikatakan burung beo itu benar. Kamu ini memang pemuda yang sombong, keras kepala. Kamu masih lemah. 3 langkah saja kamu berjalan, kamu akan pingsan. Lalu kamu mati. Jadi siapa yang akan menjadi muridku? Saya nggak salah dengar, Kek. Saya diterima jadi murid kakek. Ya, sekarang kau akan kuangkat menjadi muridku. Tapi kamu harus berjanji. Kamu harus berlatih dengan giat. Jadi pemuda yang baik dan tidak mempergunakan ilmumu untuk kejahatan sehingga menyusahkan orang lain. Baik, Kek. Saya berjanji, Kek. Saya berjanji saya akan menggunakan ilmu itu baik-baik. Dan saya akan berjanji untuk menjadi pemuda yang baik dan bertanggung jawab. Sudah setahun lebih aku berlatih. Kemampuan jurus-jurusku memang sudah sangat tinggi. Kakek tua itu sudah menurunkan semua ilmunya. Tapi itu semua percuma saja kalau aku tetap tidak bisa mendapatkan ilmu kesaktiannya. Aku harus mendapatkan kesaktian itu. Aku, Sukmajati, harus menjadi sakti. Kamu beruntung sekali, Jati. Kakek tidak pernah mau mengajarkan ilmu kepada siapapun. Dan kamu adalah murid pertamanya dan mungkin saja yang terakhir. Sebenarnya saya nggak mengerti. Padahal saya sudah kurang lebih selama setahun ini menjadi muridnya. Tapi sampai detik ini, saya tidak pernah diberikan kesaktiannya.
Padahal saya sudah minta berkali-kali sama dia. Tapi tetap saja. Kakek. Saya kan sudah menjadi murid kakek. Kenapa kakek belum memberikan saya kesaktian kakek? Belum saatnya, Sukmajati. Kakek masih khawatir sama kamu. Kalau kakek turunkan semua kesaktian kakek pada kamu, kakek takut kamu melakukan yang tidak-tidak. Nanti kakek yang berdosa. Kakek jadi ke Jawa? Tak usahlah kakek. Risda, kamu kan tahu, setiap tahun kakek itu harus pergi ke Jawa. Mengunjungi sahabat-sahabat kakek di sana. Paling lambat kakek 1 bulan di sana. Sukmajati, kakek titipkan Lisda sama kamu. Karena selama setahun ini kakek perhatikan, kamu sudah menjadi anak muda yang baik. Bertanggung jawab, jaga dia. Tapi awas, jangan sampai macam-macam. Karena kakek akan mencarimu dan menghukummu keras-keras. Ini kesempatanku satu-satunya. Aku punya alasan yang kuat. Dia pasti bakal mengabulkan permintaan. Terima kasih Kek atas kepercayaannya. Kakek kan sudah melihat perubahan saya. Sekarang ini saya sudah menjadi lebih tanggung jawab dan lebih baik. Dan kakek juga sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjaga Lisda demi keselamatannya. Alangkah baiknya kalau kakek memberikan kesaktian kakek kepada saya untuk bisa menjaga dia. Buka mulut kamu. Buat apa, Kek? Buka lebar-lebar. Nah, Sukmajati, kakek sudah menyalurkan seluruh kesaktian kakek pada kamu. Kesaktian apa, Kek? Barusan kakek itu meludahi mulut saya. Sukmajati, jangan marah sama kakek. Jaga mulut kamu. Mulut kamu, harimau kamu. Apa yang kakek katakan, kalau kakek sudah menyalurkan seluruh kesaktian kakek pada kamu, harus percaya. Apa kakek mau menghukum kamu? Kurang ajar si tua ini. Dia coba mempermainkan aku. Baiklah. Akan kuikuti terus apa mau. Aku akan menunggu sampai aku memiliki kesaktian itu. Jangankan 1 tahun lagi. 100 tahun pun aku akan bersabar asalkan aku bisa sakti. Maafkan saya, kakek. Maafkan kalau saya bikin marah kakek. Lisda, Jati, kakek pergi dulu. Hati-hati ya, Kek. Jaga kesehatan dan cepat pulang. Buka mulut kamu. Buat apa, Kek? Buka lebar-lebar. Brengsek. Kau kakek tua goblok. Ingin mempermainkanku, ha? Sialan. Semut gigitnya seperti ular saja.
Lidahmu menjadi pahit sekarang. Apapun yang keluar dari mulutmu pasti akan terjadi. Karena kau si pahit lidah, manusia sakti berilmu tinggi. Oleh sebab itu, mulai sekarang selain terhadap tingkah lakumu, kau pun juga harus hati-hati terhadap ucapanmu. Jangan asal bicara. Mulutmu adalah harimaumu. Dan ingat, jangan kau pakai untuk kejahatan, karena kau pasti akan hancur Sukmajati. Apa benar yang dikatakan kakek bodoh itu? Aku tak pasti yakin. Tapi bisa dicoba. Hei pohon yang kokoh. Walaupun kau berdiri tegak kokoh, namun rantingmu pun akan roboh. Aku punya kekuatan yang luar biasa. Aku, si pahit lidah, orang terhebat di daratan Sumatera ini. Banyak juga hartanya. Sepesta aku hari ini. Kenapa Jati jadi berperilaku seperti itu? Bukankah selama setahun belakangan ini dia berubah menjadi orang yang sangat baik? Kenapa sekujur badanku tak mau bergerak, Jati? Apa yang kau lakukan, Jati? Apa? Kakekmu yang bodoh telah memberikan kesaktiannya padaku. Aku.
Sudahlah Lisda, kamu jangan menangis. Aku kan sudah beratus-ratus kali bilang kepadamu, aku cinta sekali sama kamu Lisda. Aku bersumpah, aku tidak bohong kepadamu. Percuma Jati. Meskipun kamu mengucapkan kata cinta, sampai mulutmu berbusa, tapi tetap percuma. Aku ini telah ternoda, dan kaulah yang menodaiku. Lisda, aku akan bertanggung jawab. Aku akan menikahi kamu. Aku perlu waktu untuk memikirkannya. Apalagi sih yang perlu kamu pikirkan? Kamu kan sudah tahu, aku mencintai kamu dan kamu mencintai aku. Pernikahan bagiku adalah perjanjian suci di hadapan Tuhan. Aku tak mau salah langkah lagi. Jadi berikan waktu. Berikan waktu aku untuk memikirkannya. Kamu tuh keras kepala sama seperti kakek kamu. Terserah kamu aja lah. Aku tidak pernah memusingkan perempuan dalam hidupku. Bagiku, selama ini perempuan hanyalah selingan dan hiburan dalam hidup. Tapi kenapa gadis seperti Lisda bisa membuatku pusing? Baru kali ini, aku rasakan seperti apa rasanya jatuh cinta. Rondo, si Raja Kampak. Itu Rondo, si Raja Kampak. Aku dengar kalau dia pendekar yang sangat hebat. Dia juga punya kesaktian yang luar biasa. Kemarin di pasar desa, dia telah mengalahkan beberapa pendekar dari kampung Rejang Lebong. Semua nggak ada apa-apanya, diajar habis. Ya, mana ada yang berani lawan sama dia? Oh, udah. Hei, ku dengar kau adalah pendekar yang hebat. Tapi saya lihat tampaknya kau adalah orang yang patut dikasihani. Kurang ajar. Pahit bener lidahmu itu anak muda. Iya, akulah si pahit lidah. Hei, pahit lidah. Coba kau rasakan kampakku ini ya. Kampak. Coba kau lihat baik-baik. Itu nampak seperti pisang. Kurang ajar kamu, Kailah. Coba kau lihat dirimu. Kau bukan nampak seperti manusia, namun wujudmu seperti kelinci. Coba kalian lihat semuanya, ha? Tidak ada yang bisa menantang si pahit lidah. Bilang kepada pendekar semua yang ada di negeri ini, kalau aku menantang mereka. Permisi. Ada apa? Apa benar ini rumah Bapak Gufar? Iyo, dia kakek saya. Saya adalah petugas dari kapal pelayaran. Maaf, saya menyampaikan berita buruk ini. Kakek Anda adalah korban meninggal tenggelam bersama kapal kami di Selat Jawa seminggu yang lalu. Maafkan saya. Permisi. Kakek! Kakek jangan tinggalin Lisda. Kakek!
pecundang. Sekarang wujudmu akan berubah menjadi kambing. Dia orang yang sangat sakti. Julukannya si Pahit Lidah. Dan dia sudah sangat terkenal. Cuma sayangnya, dia adalah orang yang jahat dan juga sombong. Saya sangat tertarik untuk mengenalnya. Tapi sayangnya, dia bukanlah orang yang baik untuk dijadikan teman. Apalagi kalau dia tahu kamu seorang pendekar. Dia pasti akan menantangmu untuk bertarung. Dan dengan kejam dan sombongnya, dia akan membunuh kamu. Saya nanti akan ke Tanah Jawa. Dan saya akan mencari akal untuk mengalahkannya. Kalau sudah tekadmu bulat seperti itu, aku akan menemani kamu. Besok kita berangkat. Lisda, yang aku butuhkan adalah jawaban kamu. Tak usah kau mengalihkan pembicaraan dengan membuka semua dosa-dosaku. Baiklah, kalau kamu mau menerima jawabanku yang sebenarnya, aku tak akan pernah menikah dengan kamu. Karena kamu manusia berhati iblis dan berambisi seperti setan. Berapa banyak manusia yang menjadi korban akibat ambisimu, ha? Berapa banyak? Kurang ajar ya kamu. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus menikah denganku. Apa kamu tuli? Aku tak akan pernah mau menikah dengan kamu. Lebih baik aku mati daripada harus menikah dengan kamu. Dasar manusia berhati iblis. Kau keras sekali. Keras seperti batu. Lisda! Tidak! Tidak! Lisda, maafkan aku, Lisda. Aku tidak bermaksud seperti ini. Sungguh aku tidak bermaksud seperti ini. Lisda, maafkan aku. Aku mohon maafin aku, Lisda. Aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu, Lisda. Kami juga sudah mendengar kabar bahwa anak kami meresahkan banyak orang. Dan kabar kekejamannya juga sudah sampai keluar dari negeri ini. Dan kami tak kuasa berbuat apa-apa. Apa yang dikatakan oleh seorang dukun sakti 20 tahun yang lalu, sekarang terwujud. Sekarang ini karena anak saya, banyak orang-orang tewas. Dukun sakti? Apa yang dikatakan dukun sakti itu? Dia mengatakan kalau anak kami lahir pasti akan membawa kehancuran. Kalau dukun sakti itu tepat meramalkan semuanya, tentulah dia seorang yang sangat sakti. Kalau dari dia bisa terbuka semuanya, maka mungkin dari dia juga kita bisa ketahui akhirnya. Tapi sayang, Mbah Karjo masih ada kok, masih hidup. Dia tinggal di ujung desa bersama istri ke-9-nya. Saya datang dari jauh untuk memecahkan semua masalah ini. Dan saya minta maaf kalau nanti saya terpaksa berhadapan dengannya. Dan kami sudah merelakan dia. Iya, kami sudah merelakannya. Apapun yang akan terjadi sama dia, kami rela.
Apa yang telah kau berikan pada aku, Lista, membuatku semakin sadar. Aku yang angkuh, yang sombong dan bangga akan kesaktianku. Aku, si pahit lidah. Apapun yang aku katakan, semuanya akan terjadi. Tapi aku menyesal, Lista. Aku menyesal telah apa yang aku perbuat kepadamu. Seandainya aku bukan si pahit lidah, mungkin saat ini aku masih bersamamu. Mulai hari ini aku bersumpah, aku tidak akan menggunakan mulutku dengan sembarangan. Maafkan aku, Lista. Maafkan aku. Aku sangat mencintaimu. Selamat malam. Malam. Kedatangan saya untuk mencari tahu si pahit lidah. Katanya dia sakti dan tidak pernah terkalahkan. Apa betul, Mbah? Apapun yang ada di muka bumi ini, pasti ada kelemahannya. Ya, saya pun berpikiran seperti itu. Sampean adalah seorang pendekar. Kenapa sampean tidak mengalahkan dia dengan pertarungan saja? Saya memang mau mengalahkan dia. Tapi saya orang yang menggunakan akal. Setiap apapun yang akan saya lakukan. Mbah bisa membantu saya. Bisa saja. Namun semua itu perlu perhitungan. Berapapun akan saya bayar. Bagus. Cantik sekali danau ini. Danau ini sangat cantik. Setiap kali aku melihat sesuatu yang cantik, selalu terbayang wajahmu, Lista. Aku suka tempat ini. Aku akan menghabiskan sisa hidupku di sini. Hei! Pahit lidah! Sukma Jati! Si pahit lidah! Kesini kau! Siapa kau? Hah? Ada apa kamu mencari saya? Apa kamu ingin menemukan kematianmu? Aku bukan hendak mencari kematianku. Melainkan aku hendak mencabut nyawamu. Sombong sekali kau. Kau juga sombong, bukan? Sejujurnya saja, aku sudah lama mencarimu kemana-mana untuk menantangmu. Sebenarnya, kalau dipikir-pikir, kita punya banyak kesamaan. Kita sama-sama berilmu tinggi dan sakti. Tapi bedanya gerakanmu lamban. Aku gerakannya lebih cepat. Apa kau bilang? Kau bilang aku lamban? Baik. Ya! Kita sama-sama tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Saatnya kita adu kecepatan. Apa maksudmu? Ikuti saya. Baiklah, aku sudah mengikutimu. Sekarang apa maumu?
Aku hanya ingin membuktikan omongan kepadamu bahwa gerakanmu lambat. Kurang ajar. Baiklah, apa maumu aku ikuti? Kamu lihat pohon ini. Di atas buahnya sangat banyak. Seandainya buahnya jatuh menimpa ke atas kepala kita, akan fatal juga. Itu juga kalau kau berani. Aku berani. Baik, kita buktikan sama-sama. Boyong, laksanakan. Mendingan aku bunuh sekalian dia. Dia tidak tahu kalau di kepalaku ada mata. Aku bisa mengalahkan dia karena dia tidak menggunakan kesaktian lidah pahitnya. Tapi apa benar lidahnya pahit? Daripada aku penasaran, lebih baik aku ambil kesaktiannya melalui lidahnya. Lidahnya mereka.